Eh, Halo Bu Tati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Ya, saya juga demikian Bu ya. Bersyukur saya bisa bertemu pada hari ini dengan Bu Tati ya, sesuai dengan rencana janjian kita untuk membicarakan apa ya kira-kira hari ini yang ingin dibicarakan oleh Bu Tati. Iya Pak, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak didik kami itu yang terlambat datang ke sekolah Pak. Itu yang pertama itu Pak, karena mungkin anaknya kalau malam hari tidurnya terlalu malam itu mungkin. Itu gimana ya Pak cara mengenai saya untuk bisa disiplin dalam waktu itu Pak? Gitu. Anak-anak yang diperkirakan tidurnya terlalu malam Bu ya. Iya Pak, soalnya seperti itu kebanyakan anak-anak sering nonton TV terlalu malam Pak, mungkin itu sebabnya. Mungkin Bu Tati pernah berkomunikasi dengan orang tua, apa sih yang menyebabkan terlambat itu? Apa sudah pernah dibicarakan mungkin dengan fokus pada orang tua yang tadi anaknya terlambat? Pernah Pak, yaitu salah satu sebabnya karena anak nonton TV-nya itu terlalu malam Pak. Jadi anak-anak itu mungkin tidurnya terlambat, jadi bangunnya kesiangan, sulit dibangunkan ketika mau ke sekolah Pak. Seperti itu mungkin Pak. Kendalanya seperti itu Pak. Itu salah satu mungkin ya, mungkin ada hal lain ya Bu ya. Itu. Kira-kira apa ada alasan lain selain terlalu malam tidurnya Bu? Mungkin juga kebiasaan dari orang tua murid di rumah Pak. Mungkin kurang disiplin dalam menerapkan jam tidur anak di rumah, itu kurang disiplin. Iya. Yang Ibu Tati inginkan tuh seperti apa nih? Saya ingin Pak ya, anak-anak di TK kami itu datang tepat waktu, minimal 15 menit anak harus sudah sampai di sekolah. Jadi anak siap belajar dengan perasaan yang menyenangkan Pak. Itu ukurannya ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa datang sekitar 15 menit lah sebelum mulai bel dibunyikan atau kebiasaan lain yang ada di sekolah. Kira-kira untuk mencapai keinginan Ibu terkait dengan kedisiplinan tadi, supaya anak-anak tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang ingin panjenengan lakukan? Ini saya mau mengajarkan parenting Pak ya, ke orang tua. Saya undang, saya ingin kita saling sharing, berbagi pikiran ya, apa saja yang penyebabnya apa, nanti solusinya bagaimana kita bicara bersama-sama sehingga dapat mencapai apa yang saya inginkan, yaitu anak-anak disiplin waktu untuk berada di sekolah. Iya begitu ya, memang benar sekali ya Bu ya, kalau anak-anak datang terlambat barangkali efeknya itu banyak ya Bu ya. Jadi selain di pembelajaran tidak tertib, karena ada lagi asik-asiknya konsentrasi menyanyi atau berdoa, itu ada anak yang datang gitu ya. Yang datang juga ada sekali Pak, biasanya ngambek Pak. Iya. Mungkin dianya malu karena datang terlambat sendiri, supaya dia datang, dia baru datang. Jadi ada perasaan malu untuk bergabung dengan teman-temannya di kelas. Apalagi yang datangnya itu karena memang ngambek dari rumah ya. Sudah dari rumah kurang mau ke sekolah, dipaksa ibunya untuk masuk, jadinya tidak dapat konsentrasi di sekolah. Iya, kebanyakan itu malah terjadi mogok ya. Iya Pak. Biasanya ya. Jadi panjenengan akan melakukan parenting ya, langkah pertama ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang akan Ibu bicarakan nanti di parenting itu? Yang saya bicarakan nanti Pak, itu masalah mendisiplinkan anak. Pertama, waktu di rumah itu harus orang tua harus memberikan aturan Pak. Tidur ya, membiasakan tidur jam berapa, itu harus disepakati juga dari orang tua di sekolah. Jadi nanti kalau anak sudah terbiasa tidur jam 9, waktu bangun akan mudah, tidak lewat lagi. Jadi ada komunikasi antara guru dan orang tua di rumah. Mungkin bisa juga ada hal lain yang mungkin bisa mendorong orang tua murid untuk disiplin berangkat ke sekolah itu. Selain hal itu, apalagi kira-kira? Apa ya Pak? Mungkin seperti ini Pak. Orang tua murid itu intinya anak kan ya disiplin ya Pak ya, disiplin dalam tepat waktu supaya anaknya tidak rewel. Itu
kebiasaan itu mungkin bisa dilaksanakan di rumah juga. Anak diberi motivasi Pak, supaya dia mau bangun lebih awal dan tidak ketinggalan di sekolah. Jadi ada kebiasaan tersendiri pokoknya yang harus dilakukan orang tua sehingga anak mudah untuk mengikuti hal tersebut. Orang tua juga harus ikut Pak, tidak anaknya tidur, orang tuanya masih nonton TV, asik main HP, itu yang tidak menjadi teman yang baik. Oh, berarti ada keteladanan juga ya. Jadi orang tua harus mencerminkan apa yang dirasakan di anak juga harus ikut. Gitu Pak. Jadi mungkin ada hal lain lagi yang lebih mendorong orang tua untuk pokoknya anak saya itu harus latih disiplin itu. Mungkin ada hal lain apa kira-kira yang lebih mendorong orang tua tadi loh, supaya tidak terlambat. Mungkin efeknya kalau terlambat bagaimana mungkin? Ya kalau terlambat anak silakan dia itu Pak, anak tidak fokus di pelajaran, mungkin juga ngambek juga, biasanya tidak fokus, tidak konsentrasi, pokoknya hari itu uring-uringan terus dalam sekolah Pak itu Pak. Jadi mengganggu temannya sekali Pak. Betul ya. Kemudian kalau panjenengan untuk upaya pertama tadi kan akan parenting ya Bu. Kira-kira dukungan dari siapa yang Ibu harapkan atau apa saja sih yang bisa mendukung panjenengan supaya anak-anak ini berhasil menjadi anak yang disiplin gitu. Dukungan saya dari semua pihak Pak, dari gurunya juga keteladanan, jangan sampai terlambat. Dari guru, dari orang tua juga. Itu juga. Terus dari saya minta dari komite Pak, ikut serta dalam mendidik anak-anak dalam kehidupan ini Pak. Atau mungkin juga ada semacam itu ya, pembuatan komitmen orang tua dengan pihak sekolah ya Bu ya. Iya Pak, komitmen dari orang tua dengan sekolah. Iya. Tentang disiplin anak-anak. Rasanya apa yang penjenengan tadi upayakan, insya Allah juga saya bisa menilai akan sukses. Kemudian kapan kira-kira ini akan dilakukan parentingnya ini? Akan saya rasakan ini Pak, saya sudah menyebar undangan Pak. Ini saya rasakan hari Kamis nanti. Hari Kamis. Saya sudah menyebarkan undangan, insya Allah semua orang tua hadir. Oh ya begitu ya Bu ya. Jadi hari Kamis depan ini sudah diadakan parenting ya Bu. Iya Pak. Dengan melibatkan komite juga saya undang Pak, biar dapat membantu. Demikian ya Bu ya. Itu kalau mungkin saya ada waktu luang juga bersedia kalau dilibatkan dalam undangan itu. Malah enggak sekali Pak, kalau Pak Anies mau bersedia sebagai pendamping saya untuk menyampaikan yang bisa disampaikan ke orang tua murid supaya lebih lagi Pak, bagus lagi, lebih kuat lagi karena ada pihak dari dinas yang ikut mendampingi saya. Kebetulan besok hari Kamis itu saya tidak ada jadwal atau janji dengan kepala sekolah yang lain. Insya Allah nanti saya akan datang Bu ya, untuk undangannya nanti kan belum dikirim ya sampai saat ini ya. Undangan untuk Pak Kris sudah dapat ke TK kami dan memberikan pengarahan kepada orang tua murid dalam rangka parenting Pak. Terima kasih, saya akan tunggu suratnya ya Bu ya. Dan semoga nanti dalam parenting ini akan tercapai apa yang menjadi visi atau tujuan Ibu membuat anak-anak menjadi disiplin ya, terutama dalam masuk atau tidak terlambat ke sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya bantu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Alhamdulillah sekali Pak, saya sudah plong, saya dapat solusi yang tepat dalam mengatasi anak saya yang kurang disiplin dalam waktu masuk sekolah Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih. Bu Tati ini luar biasa ya, bisa mengidentifikasi kesulitan anak terutama dalam hal kedisiplinan masuk sekolah. Saya rasa cukup ya Bu Tati ya. Ini kan saya masih ada kegiatan lain di kantor. Untuk itu ya saya nanti ini segera minta izin untuk pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Tati. Sukses. Terima kasih Pak.